Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 12th grade students of Smart One Cikande. Welcome back in English class. Nah, sebelum kalian tonton part 2-nya kali ini, alangkah baiknya kalian tonton dulu ya part 1-nya. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan untuk materi yang kita bahas di part 2 ini adalah tentang function of if clause. So, keep watching this video. Here we go. Okay, class, let's start with learning objective of this lesson. Kita mulai dari tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu students are able to identify and construct the function of if clause, yang berarti bahwa siswa di sini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menyusun kalimat dengan menggunakan if clause yang dilihat dari fungsinya ya. Fungsi pertama yaitu if clause plus reminder. Nah, jadi if clause di sini digunakan untuk menyatakan pengingat ya atau reminder yang digunakan untuk mengingatkan seseorang tentang hal yang berkaitan dengan kebenaran, fakta, maupun kejadian sehari-hari. Dan untuk if clause plus reminder di sini, kita bisa menggunakan pola kalimat conditional sentence type 0 ya, atau zero conditional. Nah, kelas, untuk polanya atau rumusnya bisa kalian lihat di sana. Diawali dengan if clause. If clause-nya menggunakan simple present tense dan jangan lupa ditambahkan dengan tanda koma. Dan main clause-nya menggunakan simple present. Kita bisa menggunakan have to, has to, atau must. Untuk have to, subjek yang digunakan adalah I, you, they, dan we. Sedangkan has to, subjek yang digunakan adalah he, she, it, dan nama orang tunggal. Sedangkan untuk must, ini digunakan oleh semua subjek ya. Oke, jadi kelas, untuk penggunaan have to, has to, dan must di sini harus ada jika kalian ingin membuat kalimat yang menyatakan if clause plus reminder. Next, masuk ke contoh kalimatnya. If she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Yang artinya, jika dia ingin menjadi penyanyi yang bagus, dia harus banyak berlatih. Nah, kelas, dari kalimat tersebut bisa kita lihat if clause-nya berada di awal kalimat, di mana kalimat itu mengandung simple present tense ya, karena menggunakan kata kerja bentuk pertamanya adalah want. Kenapa ada tambahan s? Ingat, jika simple present tense dengan subjeknya he, she, it, dan nama orang tunggal, maka kata kerjanya ditambah dengan s atau es. Next, karena if clause-nya di awal kalimat, yaitu if she wants to be a good singer, jangan lupa ditambahkan dengan koma, lalu diikuti dengan main clause-nya. Di sana sama-sama menggunakan simple present tense ya, yaitu she has to practice a lot. Nah, kenapa menggunakan has to? Karena subjeknya adalah she, ya. Sedangkan untuk makna kalimatnya di sini mengandung pengingat ya, atau mengingatkan seseorang jika dia ingin menjadi penyanyi yang bagus, maka harus banyak berlatih. Oke, kelas, selanjutnya fungsi kedua adalah if clause plus suggestion. If clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Nah, kelas, perlu dicatat ya, yang membedakan suggestion dengan reminder itu adalah keharusannya. Nah, suggestion ini bisa dilakukan atau tidak,
tergantung levelnya. Sedangkan reminder itu harus dilakukan karena hal itu merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu, saran atau suggestion di sini menggunakan should, ought to, dan juga had better. Untuk pola kalimatnya sama dengan if clause plus reminder tadi ya. Jika if clause-nya ada di awal, maka harus mengandung kalimat simple present tense. Lalu ditambahkan dengan tanda koma dan main clause-nya juga sama-sama menggunakan simple present. Nah, yang membedakan di sini hanya should, ought to, dan juga had better-nya ya. Lalu untuk level atau tingkat keharusannya, should itu sifatnya kuat ya, ought to lebih kuat, dan had better sangat kuat. Next, masuk ke contoh kalimatnya adalah if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Yang artinya, jika kamu tidak ingin sakit, kamu harus berhenti dan istirahat. If clause pada kalimat tersebut adalah if you don't want to get sick, yang diikuti dengan tanda koma, dan main clause-nya adalah you should take a break and get some rest. Nah, perlu diingat, untuk penggunaan should, ought to, dan had better, ini digunakan oleh semua subjek ya. Sedangkan untuk makna kalimatnya di sini berisi saran ya. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu harus berhenti dan istirahat. Jadi terserah si penerima saran apakah mau diterima, mau dilakukan sarannya ataupun tidak dilakukan. Oke, kelas. Masuk ke fungsi ketiga adalah if clause plus imperative. If clause ini berisi kalimat perintah ya, digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan suatu aksi. Untuk pola kalimatnya yang diawali dengan if clause, di sana menggunakan simple present tense. Lalu ditambahkan dengan tanda koma dan main clause-nya, subjeknya kita hilangkan ya, jadi langsung menggunakan verb one, lalu diikuti dengan objek atau complement. Contoh kalimatnya adalah if you don't want to be late, get ready soon. Yang artinya, jika kamu tidak ingin terlambat, cepatlah bersiap-siap. Nah, kelas, pada contoh kalimat tersebut, if clause-nya masih ada di awal kalimat ya, yaitu if you don't want to be late, lalu ditambahkan dengan tanda koma dan main clause-nya langsung menggunakan verb one, yaitu get ready soon. Sedangkan untuk makna kalimatnya, jelas ya bahwa kalimat ini mengandung sebuah perintah. Jika kamu tidak ingin terlambat, cepatlah bersiap-siap. Jadi ada unsur paksaannya ya. Oke, kelas. Fungsi keempat adalah if clause plus general truth. If clause ini digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum ya, atau general truth, atau peristiwa yang selalu terjadi, bagaimana sesuatu ada atau berperilaku yang bersifat selalu atau permanen. Nah, hampir sama ya dengan conditional sentence type 0 atau zero conditional yang menyatakan suatu kebenaran umum atau fakta. Untuk pola kalimatnya yang diawali dengan if clause mengandung kalimat simple present tense, lalu ditambahkan dengan tanda koma dan main clause-nya bisa menggunakan simple present atau simple future. Dan contoh kalimatnya adalah if you heat an ice, it melts, yang artinya jika kamu memanaskan es, itu akan meleleh. Pada kalimat tersebut, terdapat pola if clause yang berada di awal kalimat, yaitu if you heat an ice.
lalu ditambahkan dengan tanda koma dan diikuti dengan main clause-nya menggunakan simple present tense, yaitu it melts. Sedangkan makna kalimatnya di sana jelas ya, jika kamu memanaskan es itu akan meleleh. Nah, ini merupakan suatu kebenaran umum atau fakta ilmiah. Oke, kelas, lanjut ke fungsi terakhir, yaitu if clause plus dream. If clause ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik, yaitu tentang mimpi atau tujuan kita jika suatu hal terjadi. Untuk pola kalimatnya, sama dengan conditional sentence type 1, diawali dengan if clause yang mengandung kalimat simple present dan ditambahkan dengan tanda koma, sedangkan untuk main clause-nya menggunakan simple future. Nah, masuk ke contoh kalimatnya, yaitu if I have a lot of money, I will build a big house. Yang artinya, jika aku punya banyak uang, aku akan membangun rumah yang besar. Sorry, di sana ada sedikit typo ya untuk penulisan rumah. Itu seharusnya rumah bukan ruamah. Sorry. Oke, pada kalimat tersebut jelas if clause-nya berada di awal kalimat dan mengandung simple present tense, yaitu if I have a lot of money. Ditandai dengan penggunaan verb one, yaitu have, lalu diikuti dengan tanda koma, dan main clause-nya menggunakan simple future, I will build a big house. Ditandai dengan penggunaan will plus verb one, yaitu build. Sedangkan untuk makna kalimatnya di sini jelas menyatakan suatu mimpi atau keinginan ya, bahwa jika aku punya banyak uang, aku akan membangun rumah yang besar. Okay, class, that's all the explanation about function of if clause. Dan sudah dijelaskan semuanya, baik conditional sentence dari type 0, type 1, type 2, and type 3. Dan di part 2-nya juga sudah dibahas tentang function of if clause. Next, for your task, write on your book the material of conditional sentence and function of if clause from video part 1 and 2. Take a photo, save as PDF file, and send to Google Classroom. Nah, jadi di sini tugas kalian setelah menonton video part 1 dan 2-nya, tolong tulis kembali materi tentang conditional sentence dan juga function of if clause di buku kalian masing-masing. Setelah itu, take a photo dan simpan dalam bentuk PDF file, lalu kumpulkan di classwork yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Ini sebagai absensi ya. Oke, kelas, tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. For the last, thanks for watching this video. Keep always studying. See you on the next chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.